Terus prinsip perjuangan selanjutnya, kalau ini anti fanatisme, jangan fanatik. Perjuangan Islam tidak akan berkembang secara baik jika sikap fanatisme menghinggapi umat Islam, khususnya kaum pergerakan Islam. Hal ini tidak lain karena fanatisme memiliki pengertian kepercayaan membabi buta terhadap suatu ajaran dan menolak segala pendapat yang lain. Aku mesti benar, yang bukan aku pasti salah. Itu namanya fanatik. Fanatisme ini harus dibedakan dengan pemaknaan teguh kepada pendirian. Fanatik bukan berarti tidak komitmen. Jadi tetap kita komitmen pada lembaga, pada organisasi yang kita anggap baik, kita anggap benar, tapi jangan fanatik. Kalau memang salah, ya kamu ingatkan, kamu sebut itu salah, terus diperbaiki. Itu namanya tidak fanatik. Fanatik itu salah benar, dianggap benar, itu namanya fanatik. Kadang-kadang kita saking terlalu fanatiknya terhadap satu kelompok, satu golongan, satu aliran, terus jadi tidak kritis. Salah benar ya dianggap benar. Enggak, kalau salah ya disebut salah, kalau benar disebut benar, tapi tetap komitmen. Komitmen itu berarti apa? Ya kalau benar didukung seperti saya sebut tadi, kalau keliru, kalau salah ya dikritik, diluruskan. Itu berarti tetap komitmen, tidak fanatik. Zaman itu katanya Kiai Wahid, penyakit fanatisme ini celakanya menghinggapi pergerakan kaum muslimin. Penyakit ini akhirnya mengakibatkan perselisihan kaum pergerakan Islam yang terbagi menjadi dua, yaitu satu golongan yang teguh pendiriannya. Kalangan ini sering dicap fanatik oleh kaum barat. Sedangkan golongan yang kedua adalah golongan modern yang menjadi makmum bagi barat dengan fanatiknya pula. Yang satu sangat pro barat, yang satu sangat anti barat. Yang satu mungkin kalau pakai bahasa kasar sangat kaku, sangat kolot. Yang satu terbaratkan, barat pasti bagus. Yang satu sangat liberal, yang satu sangat fundamentalis. Ini dua-duanya terus jadi fanatik. Pokoknya grupku pasti baik. Padahal ya enggak pasti. Kayak katanya Imam Syafi'i itu loh, Ro'yi shawab wa yahtamilul khata' wa ro'yukal khata' wa yahtamilus shawab. Pendapatku menurutku ya benar, tapi mungkin ada salahnya, mengandung kesalahan. Kenapa? Karena aku manusia, tidak sempurna. Pendapatmu menurutku salah, tapi mungkin ada juga kandungan-kandungan kebenarannya sesuai situasimu. Nah, maka kita harus mengambil sikap apa? Jangan fanatik, meskipun tetap teguh pendirian. Teguh pendirian itu berarti ya tetap komitmen tadi, tidak anti kritik, tidak juga membabi buta membela. Kalau memang salah, oh iya ini salah menurut saya, harusnya diluruskan begini, meskipun ini kelompok saya, menurut saya tidak pas. Karena aku cinta pada kelompokku, maka bagian-bagian salahnya harus aku kritik, aku luruskan. Itu namanya komitmen. Meskipun juga kita juga tidak boleh sombong, tidak boleh merasa loh aku lebih penting ini, kritikku harus diterima, kritik harus ya tidak segitu juga. Karena kalau kita begitu, akhirnya ya sama saja jatuh pada fanatisme yang lain. Kamu fanatik pada dirimu sendiri nanti. Kamu juga tetap harus terbuka bahwa pendapatku mungkin benar, tapi ada salahnya juga. Pendapatmu mungkin salah, tapi bisa jadi ada benarnya. Terus dasar prinsip perjuangan yang ketiga, seperti saya bilang tadi, menerima perbedaan.
Kita tidak mungkin bisa hidup kalau tidak bisa menerima perbedaan. Jadi oleh karena itu mari kita kembali kepada jiwa kita masing-masing, menggunakan logika kita dengan satu pengertian yang pasti bahwa kita ini sebagai suatu bangsa. Walaupun agama apa juga, kita tetap sebagai suatu bangsa. Walaupun ada perbedaan anggapan atau kepercayaan serta faham atau cara pandang hidup, tetapi sebagai bangsa kita hendaknya tidak boleh dipisahkan oleh macam-macam perbedaan faham, perbedaan cara memandang, dan perbedaan kepercayaan. Jadi mau tidak mau kita harus sadar bahwa kita ini satu bangsa. Itulah variabel yang membuat kita hari ini bersama. Perbedaannya pasti ada. Wong manusia itu macam-macam secara individual, sosial maupun budaya. Tapi biar saja perbedaan itu ada, yang jelas ada yang mengikat kita semua. Kita ini satu bangsa. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu orang sering lupa binekanya dan tidak tahu ikanya. Lupa bineka itu lupa bahwa kita beda-beda, tidak tahu bahwa kita itu sebenarnya satu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika, kita ini berbeda-beda tetapi satu-satunya di mana kita ini satu bangsa. Kadang-kadang kalau pas gegeran kita lupa bahwa kita satu bangsa. Karena orang gegeran itu kan mesti yang dicari salahnya, jeleknya, musuhnya. Kan tidak ada orang gegeran itu saling muji. Wah kamu baik sekali. Anda kamu yang baik kok, bukan saya. Kan mesti terus musuh-musuh. Kamu jelek, kamu mesti begitu. Dicari jelek-jeleknya. Apalagi hari ini. Hari ini banyak orang yang kacamatanya kacamata su'ubon pada yang dianggap musuh. Harusnya kita ini bersaudara, melihat yang lain jangan dengan kacamata musuh, tapi kacamata saudara. Saudara itu memang kadang-kadang gegeran dikit-dikit, tapi kan ya kalau malam ya tidurnya bareng, makannya satu meja, itu saudara. Kalian di rumah sama saudaramu kan gitu, kadang-kadang ya tawuran segala, kadang-kadang ya gegeran. Tapi kan terus balik lagi, tidak melihat saudaranya dengan mata kebencian, tapi dengan mata kasih sayang. Meskipun kadang-kadang beda kepentingan, beda urusan. Terus, jadi prinsip selanjutnya ini, kalau dalam perjuangan kalian tidak bisa menerima perbedaan, perjuanganmu akan berat. Kalau ini pasti anti penjajahan. Itu puisi yang ditulis oleh Kiai Wahid. Maknanya makna anti penjajahan. Tinggalkan daku, wahai bangsa yang mulia. Kebanggaan bagimu berjiwa raja. Zamanlah lampau, masa yang jaya, memujikan engkau penuh karunia. Sungguh menjadi pujian masa, mereka disanjung senantiasa. Nasib kamilah yang rusak binasa, diejek zaman, bermuram bahasa. Mereka berjanji kilang gemilang, perbaikan nasib yang sangat cemerlang. Memimpin tiada alang kepalang, indah di jaminan tiada terbilang. Mereka pun hidup di atas buana, menjadi raja, menjadi merdana. Tetapi kami gundah gulana, sekarang menjadi budak yang hina. Itu ya kamu pikir sendiri maknanya. Pokoknya makna utamanya itu, iya sih, bangsa yang menjajah kita itu bangsa yang besar mungkin, bangsa yang dipuji-puji, bangsa yang penuh kesuksesan. Tapi seenak-enaknya dijajah, lebih baik tidak dijajah.
Kan banyak orang yang bilang, rugi ya kita dijajah Belanda itu, mending dulu dijajah Inggris biar kita pinter bahasa Inggris, kan gitu. Dijajah Belanda kita cuma diperas, tidak dipinterkan. Nah, itu menurut saya kalimat yang kurang pinter. Ya seenak-enaknya dijajah ya tetap tidak enak. Meskipun kamu dikursusi gratis bahasa Inggris, ya tetap tidak enak dijajah. Jadi meskipun yang menjajah itu negeri yang mulia, negara yang besar, enggak. Mending kita merdeka meskipun gundah gulana. Oke. Kenapa sih harus anti penjajahan? Karena kaum penjajah itu sama sekali tidak memikirkan kemanusiaan. Orang yang mau menindas orang lain itu pasti melupakan aspek kemanusiaannya. Di level apapun, penjajahan dalam bentuk apapun, tidak mengenal keadilan dan tidak tahu arti belas kasihan. Jadi jangan sampai kalian punya mental penjajah. Mental penjajah itu mental yang tidak manusiawi, tidak adil, dan tidak kenal belas kasihan. Kejam. Oke. Terus di bukunya Kiai Wahid, mumpung waktunya kurang sedikit, di kenapa saya memilih NU, itu saya melihat ada beberapa, kalau bahasa pesantren namanya mahfuzat. Kita sering pakai istilah quotes. Mahfuzat itu kalimat-kalimat indah yang biasanya dijadikan moto dalam hidup. Kalian juga harusnya punya moto. Saya sering kalau lagi mau ngisi itu panitia tanya motonya apa Pak Faiz, terus karena saya motonya banyak, tak jawab motonya ganti-ganti. Pas lagi apa dulu? Kalau pas lagi belajar motonya ini, kalau pas lagi kerja motonya ini, pas lagi main motonya ini, ya moto yang mana ini yang dimaksud itu. Kalian juga gitu, jangan terpaku di satu moto, karena moto itu ada konteksnya. Mangan orang mangan kumpul. Nah, itu dalam konteks ketika kamu mungkin sudah makmur, ketika persaudaraan lebih utama, tidak apa-apa lah, yang penting kita kumpul saja. Itu mangan orang mangan kumpul. Tapi kalau kumpul bareng-bareng terus lagi, terus makan apa, kita tidak punya apa-apa ini, tidak apa-apa lah, yang penting kumpul, ya aku mati bareng-bareng. Ya enggak, motonya bisa digeser ke yang lain, kan ya gitu. Ya kalian mungkin motonya macam-macam. Skripsi itu kan kadang tesis dengan ada motonya. Cuma diingat-ingat moto itu sesuaikan konteksnya. Barang siapa sabar maka akan berhasil akhirnya. Nah, itu mungkin moto skripsi yang tidak selesai-selesai. Ya, oke. Atau motonya sekali berarti sudah itu mati. Nah, itu skripsi yang mau DO mesti.